wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah mubarak. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naila Ziyadatil Husna, mahasiswi Tasawuf dan Psikoterapi semester 7 Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang pada semester ini sedang menjalankan KKN reguler dari rumah yang ke-77 kelompok 86. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kajian sederhana tapi semoga bermanfaat untuk kita semua. Kitab yang akan saya kaji yakni kitab Al-Mar'ah As-Sholihah. Mungkin di kalangan pesantren salaf kitab ini sudah sangat familiar karena di dalamnya tergolong kitab yang ringan karena dibahas menggunakan bahasa kromo inggil, bahasa kromo tulen istilahnya, dan ditulis menggunakan bahasa Arabekon. Artinya tulisan Arabekon, bukan bahasa Arabekon, tulisan Arabekon. Di dalam kitab ini membahas tuntas tentang siapa Al-Mar'ah As-Sholihah. Bagaimana Al-Mar'ah As-Sholihah harus menempatkan dirinya di lingkungannya. Dimulai dari bagaimana akhlaknya kepada suami, kepada orang tua, kepada gurunya dan tetangganya dan lain-lain. Yang akan saya bahas di sini mengenai Al-Mar'ah As-Sholihah terhadap tiang sepah atau terhadap orang tuanya. Sebelum menginjak ke sana, kita harus mengetahui konteksnya. Siapa Al-Mar'ah As-Sholihah yang dibahas atau yang dituju di sini? Seperti dalam hadis Rasulullah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah as-sholihah." Yang artinya, donya iku kabeh bondo lan sak becik-becike bondo, ing donya ya iku wong wadon kang bagus kelakuane. Yang artinya, dunia itu semuanya harta benda dan sebaik-baiknya harta di dunia adalah perempuan yang bagus akhlaknya. Poin pertama di sini yang dimaksud Al-Mar'ah As-Sholihah dalam hadis Rasulullah yaitu perempuan yang bagus akhlaknya. Dan dalam kitab ini pandangan umum mengenai Al-Mar'ah As-Sholihah dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, kaum wanita punika minangka cagakipun negari. Bilih kaum wanitane sae, negari tentu dados sae. Lan bilih kaum wanitane awon, negari inggih dadosipun awon. Yang artinya kaum wanita itu menjadi tiang sebuah negara, di mana apabila kaum wanitanya baik, maka baiklah suatu negara, dan sebaliknya apabila kaum wanitanya buruk, maka buruklah negara tersebut. Berat ya jadi wanita, menjadi tolak ukur baik buruknya sebuah negara. Yang kedua, wanita ingkang sae utawi mar'ah sholihah punika kedah langgeng anggenipun pados ilmu. Jalaran ilmu punika ingkang dadosaken tiyang dipun hormati ing dalam masyarakat sakwilujeng donya akhirat. Langkung-langkung ilmu agami saha ingkang gegayutan kaliyan bab kewanitaan. Poin yang kedua di sini maksudnya wanita yang baik atau al-mar'ah as-sholihah
adalah wanita yang mempunyai ilmu, karena ilmu itu menjadikan seseorang lebih dihormati, lebih dihargai di kalangan masyarakat, apalagi di dunia dan di akhirat, dan lebih-lebih menguasai ilmu tentang agama, khususnya yang berhubungan dengan bab kewanitaan. Karena penting sekali bagi wanita mengetahui tentang hukum-hukum agama, tentang hukum-hukum bukan tentang ilmu agama saja, tapi semua ilmu. Tapi di sini yang dimaksud khusus ilmu agama yang berhubungan dengan kewanitaan. Karena penting sekali untuk mengetahui bab kewanitaan itu, bab tentang dirinya sendiri. Kan tidak etis ketika seorang wanita tidak mengetahui tentang dirinya sendiri, tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan dirinya. Poin yang ketiga, al-mar'ah as-shalihah punika wajib gadhahi jiwa tauhid lan iman ingkang kiyat lan boten gampil goyah. Ibaratipun griya tauhid punika minangka pondasi utawi pandemenipun. Pramila ing dalem bab punika ugi kedah dipun sinau keranten hukumipun inggih fardhu ain. Yang ketiga, al-mar'ah as-shalihah adalah mempunyai kewajiban, mempunyai jiwa tauhid dan iman yang kuat dan tidak mudah goyah. Ibarat sebuah rumah, tauhid di sini diibaratkan seperti pondasi. Karena di dalam bab tauhid harus dipelajari karena hukumnya fardhu ain. Al-mar'ah shalihah di sini yang dimaksud adalah perempuan diwajibkan untuk memiliki tauhid atau keimanan yang kuat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sekarang. Al-mar'ah shalihah sangat dituntut untuk mempunyai keyakinan, mempunyai keimanan, dan mempunyai akhlak karimah yang baik. Yang poin keempat, mar'ah as-shalihah kedah gadhahi akhlak karimah utawi budi pekerti ingkang mulya. Ing dalam kitab punika dipun terangaken mawi ringkes adab-adabipun mar'ah as-shalihah dumateng garwa, tiyang sepah, guru, tamu, tangga teparo, putra putri lan lintunipun. Mongko sami dipun gentosaken lan dipun lampahi ingkang kelatos. Yang poin keempat di sini mar'ah shalihah harus mempunyai akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik. Di dalam kitab ini sudah diterangkan dengan ringkas adab-adab mar'ah as-shalihah kepada lingkungan sekitarnya, kepada suaminya, kepada orang tuanya, gurunya, dan lain-lain. Untuk muqaddimah siapa mar'ah shalihah saya cukupkan. Lanjut mar'ah as-shalihah dumateng tiyang sepah kalih. Dari Masruhat Al-Maghfuri Semarang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Mar'ah shalihah dumateng tiyang sepah kalih, yang artinya mar'ah shalihah terhadap kedua orang tuanya. Di sini akan membahas poin-poin bagaimana al-mar'ah shalihah harus berperilaku kepada orang tuanya. Saben tiyang tentu rumaosi bilih bapak lan ibu punika ingkang dados sebab maujud dipun wonten ing donya. Senau saka Gusti Allah punika kagungan sifat kudrah, yaiku kuwasa damel samukawis ingkang dipun kersakaken namung cekap ngendika pun artosipun
lajeng inggih punika artosipun banjurana ananging bilih ngersakaken mawujudaken manusa sampun tentu mawi bapak lan ibu, namung Nabi Adam alaihissalam ingkang boten mawi bapak lan ibu. Siti Hawa mawi bapak tanpa ibu lan Nabi Isa alaihissalam mawi ibu tanpa bapak. Yang artinya di sini semua orang sudah tahu bahwa ayah dan ibu itu menjadi sebab mewujudnya kita, menjadi sebab musabab seorang anak itu ada. Walaupun di dalam kisah-kisah terdahulu ada nabi yang tidak mempunyai ayah dan ibu, yakni Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam yang hanya mempunyai ibu tanpa mempunyai bapak. Mudah bagi Allah yang memiliki sifat kudrat atau kuasa untuk menjadikan sesuatu, cukup dengan berkata kun fayakun, maka jadilah. Artinya di sini seperti yang dalam pembahasan awal bahwa meskipun ada nabi yang terlahir ada yang tanpa bapak dan ibu atau hanya ibu saja, tetapi di sini kita ketahui bersama bahwa ayah dan ibu adalah sebab kita ada. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk berakhlakul karimah kepada orang tua. Birrul walidain itu hukumnya wajib bagi kita semua, bagi anak-anak kepada orang tuanya. Nah, setengah saking caranipun ngabekti dumateng tiyang sepah kalih inggih punika. Berikut merupakan beberapa cara berbakti kepada orang tua yang dijelaskan dalam kitab Al-Mar'ah As-Shalihah. Yang pertama, sakwanci-wancine tiyang sepah paring nasihat utawa pitutur putra kedah semungkem lan mirengaken mawi saestu lan rimo. Di poin pertama ini, ketika orang tua memberikan nasihat, seorang anak harus benar-benar mendengarkan dengan seksama. Dengan, kalau di sini bahasanya mawi saestu lan riman, yaitu artinya dengan sungguh-sungguh dan menerima. Poinnya di sini yang pertama, menerima semua nasihat dari orang tua. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan seorang anak itu gagal. Maka meskipun terkadang nasihat orang tua itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi namanya orang tua yang sudah makan asam garam kehidupan pasti akan memberikan nasihat berdasarkan pengalaman mereka yang sekiranya itu akan baik untuk anaknya. Maka kita sebagai anak harus menerimanya. Ketika saran tersebut tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kita, jangan langsung mengutarakannya atau membicarakannya ketika istilahnya kondisi orang tua tidak memungkinkan untuk kita menyangkal istilahnya. Tunggulah suasananya redam, tunggu suasananya tenang, baru kita ungkapkan apa yang kita maksud atau apa yang kita inginkan. Poinnya harus menerima dulu. Yang kedua, sampun ngantos madoni atau bantah senauso namung sakecap. Masih ada hubungannya pada poin pertama. Ketika diberi nasihat atau ketika berbicara dalam sehari-hari, ketika bapak ibu mendikan atau ketika dawuh, jangan sampai kita membantah atau istilah Jawanya madoni atau menyangkal apa yang diperintahkan atau apa yang dikatakan oleh orang tua. Walaupun di sini senajan sakecap, senajan itu artinya walaupun, sakecap itu artinya walaupun satu kata. Poin yang ketiga, ingkang sanet yang sepah sampun ngantos gadah lagian ingkang kersa utawi besengut, ingkang kasar utawi besengut. Nah, ketika di hadapan orang tua, sebisa mungkin jangan memasang muka masam atau merengutlah istilahnya.
karena seperti yang kita ketahui, orang tua telah bekerja keras untuk kita, banting tulang dari pagi sampai malam. Jadi kira-kira itu kurang etis ketika kita memasang muka di depan orang tua dengan muka masam, apalagi ketika orang tua kita pulang dari bekerja atau sedang lelah. Poin yang keempat yakni menawi matur supados sak betahe lan kedah mawi budi andhap asor saha tetembungan krama. Nah, mungkin di sini poin yang keempat maksudnya ketika matur atau ketika berbicara harus menggunakan atau supaya menggunakan bahasa yang sopan atau dengan budi pekerti. Syukur-syukur menggunakan bahasa krama. Wah, ini kalau dilihat dari anak-anak sekarang, baik laki-laki maupun perempuan, menemukan anak yang bosok kromo sama orang tuanya itu loh sudah susah, sangat susah, karena berkembangnya zaman tentu tidak bisa dipungkiri akhlakul karimah di kalangan anak muda sekarang sudah minim atau sudah berkurang ketika dibandingkan dengan mungkin anak-anak yang generasi yang terdahulu. Makanya tugasnya di sini al-mar'ah as-sholihah terhadap orang tuanya dimulai dari sopan santun kepada orang tuanya, yaitu dengan basa krama. Yang kelima, punapa ingkang dados kerepotanipun bapak ibu putra kedah bantu tanpa ngalap upah atau brahan. Nah, ini poin yang kelima, ketika ayah dan ibu sedang kerepotan atau mempunyai pekerjaan yang banyak, dengan sigap kita harus membantu tanpa mengharapkan upah. Nah, kalau saya dulu juga kalau bantu orang tua waktu kecil itu masih mengharapkan upah ya, itu tidak pantas dicontoh. Al-mar'ah as-sholihah di sini yang dibahas adalah ketika melihat orang tua atau bapak ibunya sedang kerepotan, maka harus membantu tanpa mengharapkan upah. Poin ini bisa ditentukan atau bisa diterapkan di mana saja. Ketika melihat orang lain kesusahan, silahkan dibantu, silahkan dengan sigap membantu tanpa istilahnya tanpa diminta, tanpa disuruh dan tanpa mengharapkan timbal balik. Yang selanjutnya, sampun ngantos mundhut barangipun tiyang sepah kejawi bilih sampun dipun izinaken lan kedah dipun tasarrufaken ingkang sae. Yang poin keenam ini, jangan sampai mengambil barang orang tua kecuali dengan izin. Dan ketika sudah diberi izin, harus ditasarrufkan atau dimanfaatkan, disalurkan dengan baik. Misalkan jangan sampai kita mengambil uang orang tua kita, misalkan uang ayah atau ibu ada di meja, cuma 2.000, ambil itu tidak boleh. Senajan misalkan kita tanpa izin pun ayah ibu akan mengizinkan, tetapi adabnya seorang mar'ah sholihah harus izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Ketika sudah diizinkan, harus dimanfaatkan dengan baik sesuai apa yang didahulukan orang tua. Contoh, berangkat sekolah kita diberi uang, nah kita harus mentasarufkan atau memanfaatkannya, menyalurkannya dengan baik, jangan dibuat yang aneh-aneh. Yang ketujuh, pilih yang sepah terami tamu putra kedah hormat, perlu ngelatih lan junjung agungnya bapak ibu. Nah, ketika orang tua kedapatan tamu atau mempunyai tamu, nah tugasnya putra putri atau al-mar'ah as-sholihah adalah hormat atau menjunjung nama baik ayah dan ibu. Maksudnya di sini, ketika orang tua kita mempunyai tamu, kita harus menjaga tata krama kita untuk menjaga nama baik orang tua kita di depan tamu tersebut.
Di sini tidak letterlek atau tidak sebatas ketika orang tua mempunyai tamu, tetapi ketika dimanapun kita berada sebagai anak atau sebagai almar'ah sholihah harus menjaga nama baik orang tuanya. Yang ke-8 yakni bilih dipun kengken asal boten dateng perkawis maksiat putra kedah nandhangi mawi ikhlasipun manah. Apabila disuruh atau dimintai tolong oleh orang tua, kita harus mengiyakan atau istilahnya itu gerak cepat, harus segera melakukan apa yang diperintah selama perintah orang tua itu tidak melanggar agama atau tidak melanggar syariat. Yang ke-9 yaitu putra boten sopan menawi nyuwun niku utawa niki sedaya tiyang sepah tentu sampun ngira-ngiraaken. Nah, seorang mar'ah as-sholihah atau putra tidak sopan ketika meminta ini dan itu, karena sesungguhnya orang tua itu sudah memperkirakan atau memperhitungkan. Misalkan ketika kita sekolah itu saya nggak mau sekolah ketika tidak dikasih ini dan itu tidak boleh, karena misalkan kita seperti itu maka orang tua akan merasa tidak enak atau merasa sedih. Makanya orang tua itu sudah tahu yang terbaik, tanpa kita minta pun orang tua akan memberi. Jadinya kita tidak boleh seenaknya meminta ini dan itu, meskipun orang tua itu akan mengusahakan, tetapi kita sebagai mar'ah as-sholihah atau sebagai putra harus mengerti kondisi dan situasi orang tua. Yang ke-10, putra boten wenang merintah dumateng tiyang sepah ing dalem hal punapa kemawon. Di sini putra atau seorang mar'ah sholihah, putra putri itu tidak berwenang atau tidak mempunyai hak memerintah kepada orang tua dalam hal apapun. Misalkan secara ringan ya, sering kita jumpai seorang anak itu memerintah orang tua meskipun terlihat sepele. Misalkan meminta diambilkan apa, itu sebenarnya itu bukan hak kita, meskipun orang tua kita akan melakukan. Ketika kita mintai tolong, ketika kita membutuhkan, orang tua akan selalu ada. Tetapi ada poin akhlak di sini, yakni seorang anak tidak boleh memerintah kepada orang tua dalam hal apapun. Yang ke-11, sampun ngantos ngundang naminipun lan matur semol nyentak utawi ngondat-ngondat. Poin di sini seorang mar'ah sholihah atau seorang putra tidak boleh memanggil orang tuanya hanya dengan nama. Dalam keadaan marah yang seperti apapun, tidak boleh memanggil orang tuanya hanya dengan sebutan nama atau berkata dengan istilahnya semol itu bahasa sekarangnya itu ngegas. Tidak boleh kita ngegas dengan orang tua, itu tidak boleh. Atau marah-marah atau mecek itu apa ya? Istilahnya gitu, marah-marah gitulah, apa ya bahasa sekarang itu? Yo begitulah, istilahnya itu ngeyel, ya ngeyel, bisa dibilang ngeyel. Tidak boleh seperti itu kepada orang tua. Poin yang nomor 12, sampun ngantos paben kalian royonipun lajeng dipun konangi bapak ibu utawi putranipun. Nah, jangan sampai bertengkar dengan saudara lalu dipun konangi itu diketahui orang tua utawi putranipun. Adabnya seorang anak atau seorang mar'ah sholihah itu kepada orang tua salah satunya tidak boleh bertengkar antar saudara apabila apalagi sampai ketahuan atau sampai membuat orang tua itu sedih. Ya sebisa mungkin kalau di depan orang tua damailah dengan saudara-saudaranya, karena
kebahagiaan orang tua itu secara sederhana didapatkan ketika melihat putra-putrinya itu rukun. Yang ke-13, ing dalam hak lan hukum mara sepah punika sami kalian tiyang sepah piyambak. Nah, di sini poin di sini orang tua seseorang itu tidak hanya orang tua kita, tidak hanya orang yang ibaratnya orang tua kandung, tetapi ada orang tua yang lain, yaitu mara sepah atau orang tua dari pasangan kita. Nah, itu pun juga kita harus memiliki atau harus bersikap sama seperti kita akhlakul karimah terhadap orang tua sendiri. Meskipun sebenarnya itu orang tua pasangan kita yang notabene tadi adalah orang lain bagi kita. Yang selanjutnya yakni hake putra saben bakdane salat maktubah utawa fardu kedah nyuwunaken pangapunten bapak lan ibunipun. Nah, ini mungkin sering diajarkan waktu kita masih TPQ ya. Kita mempunyai kewajiban untuk mendoakan orang tua setelah kita sholat, karena sebaik-baiknya doa adalah doa putra sholihah atau anak sholihah kepada orang tuanya. Yang poin ke-15, sampun ngantos damel wirang atau isin soho sisahipun tiyang sepah. Ini masih berhubungan ke poin yang tadi, yakni dimanapun kita berada sebagai anak atau jika konteksnya di sini almar'ah as-sholihah, tidak boleh membuat malu atau menjadikan atau mempermalukan orang tua kita di depan umum. Dimanapun kita berada harus menjunjung tinggi nama baik orang tua. Yang ke-16, tumrap putra ingkang gadah kedah munjung saben dahar ingkang sae lan prayoga. Nah, bagi putra-putri yang nantinya di masa depan menjadi orang yang istilahnya kaya raya atau rezekinya berlebih, itu harus memberikan istilahnya kunjungan. Kunjungan itu penghargaan, istilahnya apa ya, menghormati atau merawat orang tuanya dengan baik, memberikan suguhan yang baik, memberikan sandang pangan papan yang baik. Itu merupakan kewajiban bagi putra-putri atau almar'ah as-sholihah. Yang ke-17, ing ngarsane tiyang sepah boten pareng gusa-gusu lan polat mengut. Nah, di depan orang tua seorang anak atau konteksnya di sini almar'ah as-sholihah tidak boleh gusa-gusu, artinya tidak boleh istilahnya gegabah mengambil keputusan seenaknya sendiri. Lalu tidak boleh merengut. Ini juga masih berhubungan dengan poin yang sebelumnya tadi. Seorang putra itu harus bersikap tenang di depan orang tuanya, tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan tidak boleh berwajah masam. Yang ke-18, menawi tindak sareng tiyang sepah kapureh tiyang sepah wonten ngajeng. Ini mungkin sepele ya, tapi ini termasuk adab almar'ah as-sholihah terhadap yang sepah, yakni ketika bepergian atau mungkin ketika sedang berjalan, adab seorang anak atau almar'ah as-sholihah harus mengutamakan orang tua di posisi depan. Ini mungkin makna tersiratnya seperti itu, tetapi makna tersiratnya harus mengutamakan orang tua di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang ke-19, punapa ingkang dados kelangenanipun tiyang sepah supados dipun usahaken atau ikhtiaraken. Ini poin yang penting. Ketika kita mengetahui orang tua kita mempunyai suatu impian atau suatu keinginan, sebisa mungkin kita sebagai putra atau sebagai mar'ah as-sholihah sebisa mungkin mengusahakan agar impian tersebut terwujud, apalagi ketika impiannya berhubungan dengan kita sendiri. Misalkan orang tua kita ingin mempunyai anak yang sarjana, itu secara sederhananya.
Nah, kita harus mengusahakan bagaimana kita bisa lulus atau bisa menjadi sarjana sesuai apa yang diinginkan oleh orang tua, meskipun dalam perjalanan kita mengalami lika-liku yang berat, tapi sebisa mungkin orang tua kita tidak perlu tahu. Yang nomor 20, kalian donya utawi pangkatipun yang sepah putra boten kenging ngunggul-unggulaken atau bangga-banggaaken. Nah, ini poin penting. Sebagai seorang anak tidak boleh mengunggulkan pangkat orang tua. Kalau istilah Arabnya itu laisal fata mayyaqulu hadza abi walakinnal fata mayyaqulu hadza ana. Artinya, seorang pemuda itu bukanlah dia yang berkata ini loh ayahku, ini loh nasabku, ini loh orang tuaku, tetapi seorang pemuda adalah seseorang yang berkata inilah saya. Jadi dia itu mempunyai namanya sendiri, bukannya dia berkembang atau dia mempunyai nama di luar sana karena embel-embel dari nama orang tuanya yang ia unggulkan, yang nasabnya ia bangga-banggakan. Kesimpulannya di sini, cara untuk menjadi mar'ah sholihah terhadap orang tua, sebisa mungkin kita berakhlakul karimah kepada orang tua, birrul walidain di atas segalanya. Karena ridhonya orang tua itu sama sejajar, setara dengan ridhonya Allah. Ketika orang tua kita ridho, maka Allah ridho. Ketika orang tua kita murka, maka Allah juga murka. Sekian yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.